Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rio Saputra. Saya berumur 21 tahun untuk tempat asal dari Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Oke, silakan rekan-rekan jika ada pertanyaan ke Rio, kita buka sesinya. Ada yang mau bertanya? Oke, kalau gitu aku dulu deh buka. Rio, tadi gimana persiapan? Berjalan lancar pas audisi? Untuk persiapan sih, alhamdulillah lancar. Dan pas audisi tadi ada beberapa kritikan dari Dewan Juri, katanya nyanyinya sedikit kurang lepas, kayak masih grogi, kayak gitu. Ini pengalaman pertama kamu ikut audisi? Untuk pengalaman sebelumnya, pertama enggak sih. Sebelumnya aku pernah ikut audisi juga di TV sebelah, dan alhamdulillah sampai di 9 besar. Dan saat ini aku mau coba di Liga Dangdut. Tidak. Oh, ini berarti ini pengalaman pertama kamu ikut audisi LIDA ya? Iya, benar sekali. Oh, oke. Terus ini kan audisi online pertama kali mungkin ya, bisa dibilang buat kamu ya. Tadi sinyal gimana? Ada gangguan nggak? Teknis dan Untuk sinyal tidak ada gangguan, alhamdulillah lancar. lancar ya. Ini Iya. sekarang kamu lagi di rumah atau di rumah teman atau rumah saudara? Lagi di kosan kebetulan. Oh, kamu ngekos. Iya. Umur berapa tadi dia? Aku lupa. Umur 21, Bang Nika. 21. Oke, berarti sekarang kamu lagi kuliah ya? Atau udah lulus ya? Sekarang kebetulan kesibukannya sih bekerja ya di salah satu perusahaan di Jakarta Pusat, jadi customer service. Oh, berarti kamu sekarang kondisi di Jakarta? Iya, domisilinya di Cuman Jakarta. KTP kamu domisilinya di Padang, apa? Di Ya. Padang. Oh gitu. Kamu merantau dari kapan? Merantau sih sebenarnya dari tahun 2019. Baru setahun yang lalu sih. Oh, tahun lalu. Kenapa memutuskan untuk meninggalkan Padang untuk di Jakarta? Pengen cari pengalaman aja di rantau gimana sih rasanya gitu. Oke. Sebelumnya kamu kuliah apa? Atau Sebelumnya sempat daftar kuliah, cuman ada kendala dari keluarga, dan akhirnya nggak jadi ngambil beasiswanya. Oh gitu. Iya. Oke, lalu sekarang kamu ikut audisi, berarti kamu ada potensi pengen menjadi penyanyi ya. Nah, Iya, benar motivasi apa sekali. sih yang tiba-tiba kamu untuk memutuskan untuk oke gue menjadi penyanyi dan dangdut lagi? Nah, itu gimana ceritanya? Untuk motivasi yang pertama yang pasti ya, untuk ngebahagiain keluarga, untuk angkat harkat martabat keluarga. Dan yang kedua tuh pengen banggain almarhumah mama. Kebetulan mama baru meninggal 1 bulan yang lalu. Dulu tuh pas aku ikut audisi yang pertama tuh, yang sebelumnya, mama tuh berharap banget gitu, aku bisa sukses di dunia entertain. Tapi belum jalannya, masih di 9 besar, dan aku pengen coba lagi tahun ini. Gitu. Sebelumnya mama kamu juga bergerak di dunia entertain atau enggak? Sebelumnya mama nggak dari keluarga nggak ada sama sekali yang bergerak di dunia entertain, cuma aku sendiri. Oh, mama kamu sakit apa? Mama ada apa namanya? Komplikasi. Kayak penyempitan syaraf gitu. Iya, tapi belum kemarin kan karena COVID ya. Karena COVID, terus mau direpit, keluarga nggak ada yang apa namanya, yang setuju kalau untuk direpit karena kalau misalnya kondisi mama udah parah gitu kan. Sementara kalau misalnya di rumah sakit itu yang jagain cuma 1 orang, dan nanti kalau misalnya ada apa-apa gitu, kita nggak bisa ngelihat mama gitu. Dan ternyata benar gitu, mama pergi 3 hari aku di Padang, mama udah pergi. Oh gitu. Iya. Ya, tapi sempat dirawat, jadi nggak rapid, akhirnya rawat sendiri di rumah. Iya, ngerawat sendiri di rumah. Itu. Rekomendasi dari dokter juga seperti itu sih. Ya. Oke, teman-teman, ada yang mau ditanyakan ke Rio? Media? Ya, rekan-rekan yang lain yang mau ditanyakan? Oke, Rio, terus habis itu lanjut. Tadi kan kamu, kan tadi mama kamu kan, makanya kamu jadi entertainment. Nah, kalau dangdut itu pilihan pertama atau ini adalah
metamorfosis dari mungkin genre kamu dulu pop atau rock atau apa jadi dangdut? Iya, sebelumnya tuh memang genre aku di pop, tapi karena 2 tahun belakangan ini tuh sering ikut-ikut festival di Padang juga untuk lagu Minang, dan akhirnya coba-coba di genre dangdut dan nyaman akhirnya gitu. Jadinya ya udah kecemplung ke dunia dangdut. Berapa lama kamu mendalami dangdut? Berarti kan baru ya? Baru setahun inilah. Ada kesamaan nggak sih dari genre pop Minang dengan dangdut? Mungkin untuk genre pop berbeda ya, dari segi cengkoknya, dari segi kesulitannya juga beda. Terus kalau misalnya dengan lagu Minang itu kayak beda-beda tipis sih, cengkok Minang sama dangdut itu kayak beda-beda tipis gitu. Terus kamu belajar itu dari mana? Otodidak? Kalau untuk belajar nyanyi sebelumnya dari tahun 2018 tuh aku pernah les vokal juga sebelumnya. Oke. Ya. Pas kalau dangdut, belajar cengkok dangdutnya kan les vokal secara general. Kalau dangdut tuh belajar otodidak dari genre Minang kayak gitu. Aku belajar coba-coba ke dangdut. Oke. Ya. Teman-teman ada yang mau tanyakan? Makan? Oke, boleh sedikit itu nggak kamu nyanyi sedikit nih di sini? Ya nggak usah satu lagu, reference aja. Setelah kamu mau lagu apa? Mungkin kamu mau lagu Minang atau mau lagu tadi audisi juga bebas. Boleh. Lagu Mengejar Badai mungkin ya di refnya. Oke, silakan. Oke. Sia-sia ku pertaruhkan harta jiwa dan raga, namun pada akhirnya aku yang kecewa. Pada akhirnya aku terluka. Oke. Teman-teman ada mau tanyain? Rio? Enggak ada. Apalagi ya, oke. Cukup aku berdoa semoga kamu bisa mewakili Kota Padang di panggung Lidah 2021 dan amin. Insya Allah di tangan insya Allah Padang sih juara gara-gara kamu. Amin. Buat ibu kamu, mama kamu supaya semoga diterima di sisinya dan baik fokus semua buat kamu dan keluarga. Oke, terima kasih Rio atas waktunya. Ya, baik, terima kasih Bu Andika. Ya. Meeting ya, thank you. Halo Pak. Ya, silakan Caca, perkenalan diri, nama, umur, tempat tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelsea Olivia Jonanda, biasa dipanggil Caca. Saya berumur 14 tahun, saya berasal dari Kota Padang, Sumatera Barat. Oke, tadi gimana audisi? Lancar? Alhamdulillah lancar, Pak. Apa komentar juri tadi? Ada masukan yang bisa diceritain sama kita? Atau komentar? Nggak ada masukan, cuman ngomong gini, kalau bisa, apa namanya? Kalau seandainya lolos, akan dihubungi dalam pertengahan bulan baru gitu, Pak. Cuma itu aja. Oke. Kamu orang tua kerja apa? Kalau bapak buruh gitu, Pak. Kalau ibu rumah tangga. Oh, kamu tinggal berapa bersaudara? Bertiga, Pak. 3? Kamu paling tua, paling bontot atau tengah? Nomor 2, aku anak kedua. Cewek semua atau ada cowok juga? Cowok, ya Pak, anak ketiga. Oh, oke. Terus tadi gimana persiapan sinyal? Aman ya semua ya? Aman, Pak. Oke, pas tadi kamu audisi gimana? Ini pertama kali nggak kamu ikut audisi? Pasti pertama kali kan? Karena umur kamu 14 berarti baru masuk di umur awal ya? Iya. Gimana tadi pertama kali kamu audisi? Secara online? Atau sebelumnya kamu pernah ikut? Tadi pertama kali kan kamu langsung ikut Lida, terus gimana perasaannya? Deg-degan kah? Terus apa? Nervous nggak? Apa? Gimana? Iya, deg-degan gitu, Pak. Baru pertama ikut audisi gitu.
Tapi sebelumnya kamu sebelum audisi LIDA pernah ikut kompetisi-kompetisi yang lain, levelan lokal atau bahkan selevel ini? Nggak ada, cuman lomba-lomba di Kota Padangnya aja, Pak. Lomba kayak apa tuh? Misalnya lagu dangdut, Minang gitu. Oh gitu. Kamu memang dari awal tuh emang sudah suka dangdut atau memang sebelumnya suka larian musik apa baru lari ke dangdut? Emang dari dulu kelas 3 SD, Caca udah pelajari lagunya Bunda Rita gitu. Terus nyanyi panggung ke panggung, sukanya dangdut gitu. Loh, siapa yang ngajarin kamu? Caca keturunan dari bapak. Bapak bisa nyanyi, dan yang bimbing Caca sampai sekarang tuh ibu. Oh, berarti bapak, ibu sama ayah kamu itu dua-duanya adalah penyanyi atau bisa nyanyi gitu? Cuman bapak bisa nyanyi, ibu nggak bisa gitu. Oh, Cuman, bimbingnya maksudnya dalam support aja gitu, menyemangati gitu ya? Iya, Pak. Bapak itu dulu berarti pemain alat musik atau emang penyanyi ya emang ya? Memang Penyanyi ya. Punya orkes? Enggak punya, cuman penyanyi gamat gitu. Gamat tuh apa sih? Maaf, aku nggak tahu. Agak arah-arah Melayu gitu, Melayu. Oh, iya. Oke, teman-teman media ada yang mau ditanyakan ke Caca? Silakan. Oke. Tadi kamu nyanyi berapa lagu, Cak? 3. Lagu Wajib 2 sama lagu Bebas. Oh, ngambil lagu bebas, lagu apa? Lagu Cincin Kepalsuan. Oh, Cincin Kepalsuan. Oke. Kita boleh dengar nggak kamu nyanyi, suara kamu nyanyi lagu Nggak apa boleh. bebas? Mau lagu wajib boleh, lagu bebas boleh. Nggak usah satu lagu, reference aja. Seorang raja masih bijaksana dalam memutuskan persoalan cinta. Sebagai lelaki, apa alasanmu kalau cuma untuk mendapatkan diriku? Kau ingkari janji, bahkan sumpahmu dusta, ludah yang terbuang engkau telan kembali. Cincin emas dan permata darimu hanya sebagai penukan diriku. Sudah? Sudah, Pak. Ah, ya, oke. Motivasi kamu apa sih, Cak? Mau ikutan audisi ini? Harapan kamu, motivasi untuk kedepannya mau seperti apa sih? Harapan Caca ingin membahagiakan orang tua, dan kedua mau meraih cita-cita Caca, dan ketiga ingin membawa nama baik Sumatera Barat. Gitu. Oh, oke. Sip. Teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi? Oke. Caca, boleh tahu nggak siapa sih role model apa bintang LIDA atau bintang Indosiar yang kamu sukai atau bahkan mempengaruhi karir kamu gitu ke depan, yang bisa mempengaruhi karir bernyanyi kamu? Kak Lesti sama Kak Rara gitu. Terus sama Bunda Rita Sugiarto. Oh, kalau Bunda Rita kan memang dari dulu kamu sudah dicekokin lah kasarnya. Nah, kenapa Lesti dan Rara? Setiap Kak Lesti bikin single gitu, Caca suka aja gitu lagu sama lagunya gitu. Apa namanya? Udah bisa membawain lagunya Kak Lesti gitu. Oh gitu. Kalau Rara? Iya, lagunya Ditikam Asmara. Kalau Kak Rara itu kan bisanya semua genre gitu. Genre musik. Oh iya. Ya,
Itu yang Caca suka dari Kak Rara gitu. Oke kalau gitu. Teman-teman ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau enggak ya sudah. Caca, terima kasih atas waktunya ya. Aku Iya, doain Pak. semoga kamu bisa lolos, bisa mewakili Sumatera Barat. Semua cita-cita Amin. kamu bisa tercapai. Amin, makasih, Oke. Pak. Oke, silakan live meeting Caca. Terima kasih. Iya, makasih ya, Pak. Yo, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Rahmadonal Muhammad Iqbal. Panggilan saya Iqbal, usia 23 tahun. Alamat saya di Jalan WR Supratman, nomor 1, Desa Apar, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Begitu, Pak. Oke, teman-teman ada yang mau tanyakan ke Iqbal? Oke, Iqbal gimana tadi persiapan kamu, terus tadi Buri gimana? Tadi boleh cerita sedikit, komentar apa? Baik, Pak. Untuk persiapan saya sendiri, itu saya yang pertama, karena ini audisi nyanyi, jadi saya harus melatih nyanyi saya, melatih vokal saya, kemudian melatih mental juga. Jadi saya sering latihan di setiap panggung ada yang hajatan, saya nyanyi, saya coba lagu wajib ini, kemudian saya persiapkan nada di mana saya bisa supaya nanti saya tidak tidak susah saat bernyanyi gitu. Kemudian dari segi mental itu saya selalu tampil dimanapun ada hajatan, saya minta tolong untuk dipanggil nama saya gitu Pak. Alhamdulillah selalu diapresiasi dengan baik. Kemudian untuk look sendiri ini alhamdulillah saya juga persiapan baju ini sudah saya gunakan dulu waktu tampil Pak gitu. Kemudian untuk perangkat-perangkat Android, laptop, kemudian ada lampu itu saya sudah sedia di rumah dan juga udah tersedia WiFi rumahan. Kebetulan untuk ini juga saya langsung pasang WiFi rumah biar nanti sinyalnya itu nggak putus-putus gitu Pak. Biasanya saya pakai paket HP aja gitu misalnya. Wow, super niat ya Mas. Iya, sangat niat sekali. Ini pertama kali, umur kamu berapa tadi? 23 tahun saya. 23, oke. Berarti harusnya dari 2 LIDA pertama kamu sudah bisa berkesempatan ikut ya. Kamu sudah ikut berapa kali audisi? LIDA, kita ngomongin audisi LIDA. Audisi LIDA ini baru pertama kali, Pak. Kenapa baru sekarang? Jadi gini, Pak. Sebenarnya kebetulan kan saya ini profesinya dokter umum ya, Pak. Jadi gitu. Iya. Tapi maksudnya belum punya surat izin praktek atau legalitas untuk praktek mandiri. Nah, sekarang tuh saya dalam masa internship namanya. Jadi ada masa 9 bulan. Di sana saya dilatih untuk terbiasa dengan masyarakat, kemudian untuk praktek di rumah sakit, di puskesmas gitu. Kemudian ke lingkungan, ke masyarakat. Kemudian sebenarnya itu dari dulu, dari DA1, dari DA-nya Lesti, itu saya udah tertarik. Nah, kemudian DA2, saya coba melamar ke DA3, DA4, LIDA 1, LIDA 2. Tapi itu saya melamarnya hanya sebatas formulir, menulis formulir saja. Nah, didiskusikan kembali dengan orang tua, ya itu Pak, sebenarnya orang tua sangat mendukung. Tetapi dari kita bersama setelah diskusi, mungkin mencari waktu yang tepat untuk bisa audisi. Takutnya kalau kemungkinan terbaik kan lulus, nanti mungkin pendidikan dokternya terhambat atau malah nggak fokus gitu. Jadi lebih baik kalau udah dekat-dekat jadi dokter umum, udah disumpah, kebetulan saya udah disumpah juga, udah bergelar dokter, jadi sekarang lah waktu yang tepat menurut saya gitu. Nah, pertanyaan saya, misalkan kamu dipercaya Iya, Pak. Indosiar untuk mewakili Sumatera Barat di panggung LIDA 2021. Iya. Itu perang batin dong, berarti kan pastinya pasti sebagai orang tua, saya sebagai orang tua udah menyolongkan kamu sebagai dokter, pasti otomatis gue maunya lu jadi dokter. Gitu gak sih? Nah, iya, Pak, iya. Padahal waktu kamu misalnya sudah diambil sama Indosiar dan arti kata dikontrak sama Indosiar, berarti kan kamu memang harus full time itu di Jakarta untuk mewakili Sumatera Barat
Dan bahkan sebenarnya kalau di Indonesia kan, walaupun kamu sudah di LIDA maupun misalnya nggak menang, tapi kamu harus terus standby karena memang ada beberapa job, mungkin ada beberapa project yang mungkin para berbarengan dengan alumnus LIDA lainnya. Nah itu gimana tuh? Berarti kan mau nggak mau pendidikan internship dokter kamu itu kan akan terbengkalai, itu nggak apa-apa. Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya untuk program internship ini saya sudah mengantongi izin dari pembimbing saya. Pun kalau misalnya nanti dari perjalanan saya menuju LIDA ini nanti misalnya sampai TV kemudian dikontrak, nah itu bisa menyesuaikan kalau dalam program internship. Tetapi kalau misalnya saya sudah lewat internship, udah dapat surat izin praktek, nah itu saya sebenarnya juga masih bisa Pak, gitu. Saya kondisikan dengan jadwal praktek gitu. Kalau misalnya buka praktek mandiri gitu. Oh, oke. Nah, Ya. pertanyaan terakhir adalah, ketika kamu jadi juara LIDA, berarti kamu sudah bertanggung jawab, sudah mewakili Sumatera Barat untuk menjadi seorang juara LIDA. Berarti sudah tahu dong namanya juara pasti akan jadi role model untuk depannya Iya. atau bahkan yang menjadi penyanyi dangdut lah sebetulnya dengan title LIDA. Nah itu Iya, title Pak. dokter kamu tuh akan kamu tinggalkan atau kamu usahakan untuk jalan berbarengan. Kalau misal berbarengan akan seperti apa pembagiannya? Itu sih aku Baik. penasaran karena kamu dokter. Iya, Pak. Kalau untuk titel saya sebagai dokter tetap saya kukuhkan di diri saya sendiri. Jadi saya akan memilih untuk presenter dan nyanyi saya bebarengan yaitu dengan cara karena saya masih dokter umum, jadi mungkin saya bisa pilih klinik-klinik atau buka mandiri, mungkin tidak jadwalnya bisa saya atur sendiri atau misalnya saya minta diskusi untuk jam dinasnya mungkin pagi saja atau mungkin malam saja, fleksibel tergantung permintaan job yang saya dapati gitu, Pak. Kedepannya kamu mau planning mau jadi spesialis atau mau dokter umum aja? Sebenarnya untuk kedepannya pengen ngambil spesialis, Pak. Tetapi tentunya untuk menjadi spesialis ini harus butuh biaya yang besar gitu, Pak. Betul. Iya, saya Nah, tahu. jadi sebenarnya jujur ini merupakan jalan saya untuk mendapatkan pundi-pundi uang agar bisa gitu, Pak, dapat jadi spesialis dan cita-cita saya mungkin seperti Tompi gitu, Pak, bisa jadi gitu. Oh, rombongan kamu Tompi Ya, ya, penyanyi dan karena dokter. Dia menurut estetika ya? saya Dia kulit ya? apa Pak? Kalau Dokter Tompi itu bedah plastik. Bedah. Oh, udah plastik iya ya. Bedah plastik. Iya, iya. Oke, teman-teman ada yang mau tanyakan ke Iqbal? Mbak Dewi mungkin udah buka kamera mau nanyain. Ini langka loh, ada dokter yang mau jadi penyanyi dangdut gitu. Ini menarik Iya, ini. Pak. Karena moto saya tuh this future doctor also can sing dangdut song gitu, Pak. Nah Iya. ini menarik sih. Dokter itu kan ya tahu ya. Soalnya aku juga beberapa teman dokter itu kalau kuliah dokter tuh ya dia udah spesialis juga sih. Itu benar-benar full Iya. time belajar. Ya Iya. udah benar-benar capek. Bahkan internship aja ke meja operasi, nangan-nangin ini itu Iya. itu. Jadi memang ada waktu. Kok kamu bisa tiba-tiba dangdut? I mean ada metamorfosis aliran musik apa dulu sebelumnya tiba-tiba lari ke sini karena ketemu ini karena ini. Berita dikit sih kamu jadi lari ke dangdut, dokter dangdut tuh is quite different gitu. Iya, Pak. Bener-bener beda. Ya kan boleh cerita sedikit gak sih? Jadi oke, Pak. Jadi sebenarnya dari kecil saya sudah dibesarkan dengan lingkungan dangdut, Pak. Dari mama saya itu suka nyanyi dangdut, papa saya suka nyanyi dangdut, adik saya nomor 2 itu suka nyanyi dangdut juga laki-laki. Yang ketiga nomor 4 juga suka nyanyi dangdut. Saya berempat bersaudara. Nah, dari kecil saya sudah dilatih untuk nyanyi. Lagu pertama saya itu umur waktu SD kelas 1 itu Wakuncar, Pak. Nah, itu saya ya gitulah Pak, anak-anak ya, jadi joget-joget aja di atas panggung gitu. Nah, terus setelah itu saya sering dengar dangdut di rumah. Mama memang suka dangdut, memang suka sekali dan ngefans dengan Rhoma Irama, Bunda Elvi Sukaesih, Bunda Rita Sugiarto. Papa pun waktu nikah itu sebelumnya nggak suka, tapi setelah nikah ketemu mama,
tiap hari dengar lagu dangdut, ternyata suka lagu dangdut. Tiap ada hajatan nyanyi lagu dangdut. Nah, terus saya juga emang lebih pede gitu Pak kalau saya itu nyanyi lagu dangdut. Contohnya, saya tuh pernah lomba-lomba lagu pop seperti di Bintang RRI Semarang, itu pernah saya mendapat harapan 5. Tetapi di situ saya nggak pede Pak, masuk final tapi kok menurut saya kualitasnya di lagu pop tidak terlalu bagus gitu menurut saya. Nah, saat saya masuk nyanyi lagu dangdut Peksimida waktu 2000 berapa ya? 2017 entah 18 gitu. Itu saya pede sekali, Pak. Pede sekali. Saya bisa menguasai panggung, menguasai lagu dan alhamdulillah terbukti dapat juara 2 gitu, Pak. Jadi memang saya ini pun disuruh sama teman-teman ataupun dokter-dokter senior-senior saya, dosen-dosen saya nyuruh nyanyi, itu pasti bilangnya suaranya mah ini udah Melayu, udah dangdut gitu. Nggak bisa nyanyi lagu pop, ini nggak cocok gitu. Jadi saya udah terdoktrin seperti itu di saya gitu, Pak. Ya, lucu ya. Terus kamu ngelatih vokal, suka dangdut wajar, tapi pas kamu udah sekolah dokter, itu kan susah kamu bagi waktu. Latihan Iya. nyanyi, nyari referensi. Mungkin menurut aku udah gak ada waktu kali, kamu udah capek duluan. Iya nggak sih? Nah itu gimana tuh cara kamu bagi waktu? Maksudnya kamu kan pasti kan belajar atau didak ya berarti ya kamu ya? Iya, Iya kan? sangat otodidak. Nah itu mengatur waktunya tuh gimana? Terus kamu bisa nyanyi, ya maksudnya dengan kamu ikut lidah, dengan juri milih lidah, otomatis kamu minimal kamu tahu cengkok, tahu bisa ral, tahu nada, Ya. udah. Nah itu tuh, sampai tahap itu aja menurut aku sudah lumayan. Itu gimana cara kamu mengembangkan bakat terpendam kamu itu? Jadi yang pertama untuk mengembangkan bakat terpendam itu saya dengan mengatur profesi saya sebagai dokter umum. Jadi saya menyusun jadwal saya sebagai dokter umum untuk tidak terlalu banyak jam kerjanya. Nah, itu bisa Pak. Jadi sebenarnya dokter umum ini pun bisa diatur jadwalnya jika diskusi dengan pihak klinik maupun rumah sakit yang ada itu, yang tempat kita bekerja. Nah, jadi biasanya kan ada shift pagi, siang, malam gitu. Nah, itu tuh bisa mungkin saya siang terus atau misalnya nanti saat ada job saya malam atau misalnya saat ada job pagi ya saya malam atau job malam saya Ya, pagi ya. gitu Pak. Uh-uh. Kalau gini, misal kondisi adalah misalnya ada satu pasien yang memang maunya kamu. Satu Ya. sisi kamu misalnya kamu sudah jadwal manggung, tapi satu sisi nih pasien kamu butuh bantuan kamu dan urgent. Pilih mana tuh? Kamu sebagai dokter udah sumpah sebagai dokter, tapi kamu juga bertanggung jawab sebagai hobi kamu, mengembangkan hobi kamu. Nah, itu gimana tuh? Kondisi seperti itu apa yang kamu lakukan? Ya Pak. Kalau untuk seperti itu tentunya saya harus edukasi kepada pasien-pasien saya bahwasanya dokter itu sama gitu, kompetensinya sama. Jadi mungkin saya minta kepada pasien saya untuk kalau misalnya ingin menunggu saya boleh, tapi kalau misalnya tidak mau menunggu mungkin bisa dengan dokter lain gitu Pak. Oke. Ya. Oke, terakhir deh, udah mau maghrib. Iya Pak. Boleh sedikit gak nyanyi reference aja, nggak usah satu lagu biar kita bisa dengar suara kamu. Oke Pak. Baik. Lagu apa aja bebas. Makasih. Sebentar saya. Oke, baik. Ini lagu Debu-Debu Jalanan, slow beat dangdut. Oke, silakan. Itulah pengorbanan diriku dari harta cinta sampai raga agar kau kembali ke jalan benar, jalan yang diridhoi Tuhan. Walaupun ayah serta ibuku tak merestui aku denganmu, ku tinggalkan mereka berdua demi untuk hidup bersamamu.
Tapi mengapakah kini engkau pergi lari bersama lelaki lain. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, Ya, Pak. Iqbal. Ya udah selesai sesi tanya jawab kita. Teman-teman yang mau ditanyakan sebelum kita selesaikan sesi ini karena udah maghrib. Oke, ada. Oke, Iqbal, aku doain mudah-mudahan yang terbaik lah buat kamu. Mau jadi dokter, mau jadi Amin. apapun, Iya, itu yang terbaik buat kamu. iya, Pak. Dan semoga semua angan dan cita-cita kamu bisa terwujud tahun ini. Amin ya Allah, amin Pada ya rabbal seterusnya. alamin, amin ya Pak, amin. Ya, oke, Iqbal. Terima kasih. Ya, Aku Pak. remove ya, Iqbal. Terima Iya, Pak. Terima kasih. kasih banyak semuanya. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.